Connecting her to every frequency, you're tuned to Radio for Voice. Halo semuanya, selamat datang di Radio for Voice. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan memasuki segmen The Unseen Layer. Gimana kita terdampar di pulau misteri dunia, menjelajahi teori konspirasi, agenda global, dan banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya. Bersama gue Nela Dan gue Jan. Nah teman-teman, hari ini kita bakal bahas topik panas loh, yaitu The Great Reset 2030. Apakah ini cuma sekedar teori konspirasi atau ada agenda sembunyi di baliknya? Mari kita mulai perjalanan ini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas dengan tema The Great Reset 2030. Betul kan Ella? Oke. Jadi untuk definisinya gimana? Gue serahkan ke Kanela untuk membahas soal definisi The Great Reset. Oke, tapi sebelum itu kita bakal membahas definisi teori konspirasi dulu nih Kak Jan. Boleh, silakan dulu Kanela. Nah, jadi teori konspirasi ini keyakinan bahwa ada kelompok rahasia yang disebut elit global yang mereka tuh kerjanya di balik layar. Tugasnya mengontrol peristiwa di dunia ini. Kayak ini tuh memberikan rasa pengetahuan rahasia bagi para pengikutnya yang sangat menarik di tengah-tengah ketidakpastian ini Kak Jan. Kayak mereka juga percaya kalau misalkan ada masalah yang besar pasti ada plot twist di balik itu semua. Wow. Berarti ini elit global ya? Iya. Yang mengontrol semua peristiwa di dunia. Elit global itu benar-benar mengontrol kita di kehidupan ini. Wow, gila banget guys. Oke, kita lanjut dengan kenapa The Great Reset ini begitu viral. Karena ia muncul tepat di tengah krisis epistemik global dunia yang terasa tidak terkendali seperti pandemi, krisis iklim, dan ketimpangan ekonomi. Dalam kekosongan ini, The Great Reset menawarkan penjelasan sederhana bahwa semua masalah kompleks ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil rencana yang sudah diatur untuk mereset ulang kembali segalanya. Justru ini bukan bentuk riset, tapi menjadi validator bagi narasi konspirasi itu sendiri karena jadi seakan-akan sebenarnya The Great Reset ini menawarkan kita kesannya itu kayak bantuan, padahal ada maksud terselubung di baliknya, seperti itu. Jadi itu kayak udah mau meriset semuanya gitu ya Kak Jan. Iya, jadi dengan maksud terselubung itu. dengan maksud terselubung sebenarnya kita tanpa kita sadari kalau orang awam mungkin melihatnya wow kita ditolong nih. Iya. Oh nih berarti secara global keseluruhan manusia bakal kayak gini nih dan ini nih hal yang baik Padahal itu semua bohong ya. Padahal niat mereka tuh kayak buat meriset semuanya, bukan buat menolong kita semua. Iya, dan itu semuanya diatur oleh elit Dari global global itu sendiri. Oke. Nah, intinya itu kajian ya. Mereka tuh melihat masalah besar itu ada solusi radikalnya dari elit global itu. Maka solusi itu pasti manipulasi. Jadi solusi yang mereka berikan itu ya solusi manipulasi, bukan solusi yang sebenar-benarnya. Jahat banget ya sih elit global ini Kak. Itulah pintarnya elit global karena dia mengontrol kita semua. Jadinya buat gua pribadi dia tuh bisa memanipulasi segala macam peristiwa. Misalkan kebenaran sebenarnya A tapi Ternyata B kayak gitu-gitu. Ya kan? Itulah canggihnya, keren. Nah, pertanyaan teman kita untuk hari ini yang bakal coba kita jawab ya kalian. Oke, boleh. Apakah The Great Reset ini cuma teori atau benar ada agendanya yang secara fundamental mengubah kontrol atas kehidupan kita? Nah, sebelum itu ada aktor utamanya dulu saja. Siapa tuh aktor utamanya? Aktor utamanya itu adalah Klaus Schwab dan World Economic Forum atau WE.
Dunia atau CEO korporasi raksasa, bank sentral, dan pemimpin negara. Swot memperkenalkan TGR atau The Great Reset ini pada Juni tahun 2020 sebagai rencana pemulihan pasca pandemi. Tujuannya membangun dunia yang lebih adil dan berkelanjutan dengan 3 pilar, termasuk memajukan ekonomi pemangku kepentingan. Ternyata TGR ini tuh udah diomongin sejak tahun 2020 pasca pandemi ya, sama sama si Swot ini. Nah, berarti ini kan dia si Klaus ini berarti Klaus Schwab ya? Iya, Schwab. Oke. Dia sendiri aktor utamanya berarti Iya, ya, benar. bersama apa tadi? Bersama WEF atau World Economic Forum. Oke, berarti secara langsung ide utamanya kan dari dia segala macam. Iya, betul sekali. Terus tujuannya dia memperkenalkan ini pada 2020 setelah pas pandemi itu. Oh, berarti dia masuk dengan timing yang pas ketika krisis terjadi secara mendunia, dia hadir di situ ya, dengan masuk terselubung ya, guys. Walaupun ini cuma menjelaskan dia pengen nolong kita, sebenarnya nah dia nggak mau kita. Sebenarnya enggak ya? Oh gitu. Oke, baik. Kapitalisme pemangku kepentingan versi WF ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi membagi keuntungan secara merata dan mempertimbangkan karyawan, komunitas, dan lingkungan. Namun disinilah letak kecurigaan The Great Reset. Ini bukan tentang keadilan, ini tentang kontrol. Dengan memasukkan isu sosial ke dalam tata kelola perusahaan, para kritikus melihat ini sebagai sarana untuk memperluas pengaruh korporasi atas kebijakan publik. Berarti kalau secara pandangan dari WEF sendiri, ini tuh mereka tuh bisa menanamkan atau bisa memanipulasi pemikiran seseorang supaya berpikir kayak dari data yang membaca. Kalau misalkan ini tidak menuntut perusahaan untuk hanya mengejar keuntungan, tapi membagi rata seluruhnya. Kan kalau kita melihat sekarang, case yang sekarang itu tuh kebanyakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini hadir dengan maksud terselubung, padahal dia ingin meriset keseluruhannya, walaupun berkedok dengan mempertimbangkan karyawan, komunitas, dan lingkungan hidup juga adalah. Berarti WF ini juga bisa memanipulasi semua orang ya? Memanipulasi karena dia mungkin satu komplotan ya dengan si Klaus gitu. Oke. Nah, konspirasi korporatasi ini memiliki kritik tajam menuduh WF mempromosikan kapitalisme koloni tajam. Kayak gitu sistem di mana kekuasaan ekonomi bergeser ke tangan korporasi multinasional dan bank sentral yang tidak terpilih, yang menetapkan aturan global di bawah kedok keberlanjutan. Maka mereka tuh percaya elit ini berupaya menggantikan peran pemerintah dan menghilangkan akuntabilitas demokratis. Wow, berarti dari yang gue dengar tadi, karena itu berkedok ya? Iya, mereka berkedok gitu, semuanya juga udah percaya sama si elit ini. Kalau misalkan mereka udah bisa menggantikan peran pemerintah, yang sebenarnya pemerintah bukan menggantikan peran ini kan? Iya, enggak, itu cara si WEF-nya ini sendiri meyakinkan ke seluruh masyarakat supaya ternyata pemerintah tuh dibantu oleh WEF ini sendiri untuk menaikkan ekonomi. Karena kalau kita melihat dari sekarang ya, ekonomi itu udah banyak yang krisis ekonomi di berbagai negara. Kalian bisa aja riset di Google, beberapa negara itu sudah mengalami krisis ekonomi. Makanya kenapa The Great Reset ini pada tahun 2030? Karena dari yang gue baca, semakin banyak ini
kita sebenarnya lagi menaiki tangga, masing-masing negara lagi menaiki tangga menuju kekrisisan secara global yaitu. Makanya dari data yang membaca sendiri itu jatuh pada tahun 2030 gitu. Dan ya yang memicu ledakan kecurigaan publik adalah pernyataan swab sendiri katanya. Kalau swab ini ya. Ya, betul. Dan pernyataannya itu adalah tidak ada yang akan kembali normal. Bayangin teman-teman, di 2030 semuanya sudah akan normal, sudah diriset sama elit global ini. Oke, kita nanti tukar-tukaran kaos kaki berarti ya. Kan kita nggak pakai duit lagi ya, barter gitu. Pakai kaos kaki, pakai sepatu. Oke. Benar aja. Kita juga udah nggak pakai apa, mungkin ini apa namanya? Dana, banking gitu ya. banking. Itu kayaknya nggak bisa pakai tuh. Iya. Karena udah diriset semua nih sama elit global ini. Nampaknya itu kalimat itu sebagai peringatan sebenarnya adanya agenda tersembunyi seperti kontrol populasi atau pengambil alihan kekuasaan oleh elit yang akan dilaksanakan di bawah kedok pemulihan. Ketika John Kerry mengatakan COVID-19 membuka momen besar untuk the Great Reset, ini memperkuat narasi perencanaan tingkat tinggi di atas kedaulatan nasional. Nah, jadi orang-orang di balik semua ini memanfaatkan ketika semuanya negara mengalami krisis ekonomi atau krisis pangan atau kejadian-kejadian seperti kayak COVID-19 teman-teman. Yes, pandemi yang kemarin ya. Pandemi, bayangin kita nggak tahu kedepannya akan ada apa lagi selanjutnya ya. Ya kita nggak tahu kedepannya bakal seperti apa dengan si elit global ini teman-teman. Iya. Apa jangan-jangan COVID-19 juga diatur? Iya, sama mereka. Kita nggak ada yang tahu soalnya dari mana. Oke, jadi inisiatif resmi WWF ini untuk meningkatkan keberlanjutan yang dijalankan oleh narasi konspirasi menjadi pengorganisasian ulang kekuasaan global yang disahkan oleh para kapitalis itu sendiri, yang pada akhirnya itu menghasilkan sistem pasar bebas dan menggantinya dengan sistem yang sepenuhnya terpusat. Wow. Jadi pengorganisasian ulang kekuasaan global nih, kajian yang dimana semuanya itu bakal riset semua, karena kan secara global ya, bukan cuma satu doang tuh yang riset. Nggak satu negara, nggak satu kota, nggak satu desa, nggak satu kabupaten, jadi emang satu global gitu. Yang bakal diriset. Iya, ngebayanginnya tuh kayak banget balik ke zaman purba lu pada kayak gitu kan. Udah bakal ada. Gua sih nggak bakal balik ke zaman purba. Kalau misalkan Oke, berarti kontrol yang paling teknis dan paling menakutkan adalah Central Bank Digital Currency atau yang biasa disebut dengan CBDC. Yang mana CBDC ini adalah uang digital yang diterbitkan dan dijamin oleh bank sentral, teman-teman. Berbeda dengan kripto yang terdesentralisasi oleh CBDC. Kalau CBDC ini sifatnya terpusat dan diawasi sepenuhnya oleh negara. Para kritikus The Great Reset melihat CBDC sebagai peluru perak, karena ini dalam upaya kontrol elit, betul, kontrol elit. Berarti jadi yang dimaksud transaksi kita bakal kepantau sama CBDC ya? Ya itu dia, betul sekali. Jadi kita kayaknya nggak pakai BCA lagi. Nggak pakai BCA, nggak pakai BRI, tapi pakai ini Central Bank Digital Currency atau biasa disebut dengan CBDC. Kita dikontrol, karena gue sih nggak mau ya. Kalau kita berdua nggak mau, apalagi teman-teman semua dikontrol sama global ini. Nikmatilah kalian ya. Gue sih nggak mau ya kalian. Nah oke, jadi ini tuh skalanya udah global. Data menunjukkan bahwa ada 137 negara yang mewakili 98% PDB global aktif mengembangkan CBDC. Ini bukan rencana, ini tuh sebuah transformasi finansial cepat
dalam sejarah. Euro digital diperkirakan siap untuk penerbitan pertama pada tahun 2029. Dan Tiongkok sudah memimpin dengan yuan digital. Ini menunjukkan koordinasi internasional yang dilihat para skeptis sebagai bukti plot global. Wow, banyak loh, ini ada 137 negara yang sudah mengamalkan CBDC itu dan banyak banget berarti yang udah mengembangin ya, aktif mengembangkan. Berarti ini bakal ngalahin kripto atau apa ya? Kira-kira ya kan ya? kira-kira sih bakal mulai gitu ya Pak Jan. Karena kan sebanyak 98%. Banyak iya sih, kayaknya mungkin bakal ngalahin kripto sih. Cuman sekarang kripto harganya tinggi banget. Siapa yang tidak kripto? Bitcoin. Iya. Kira-kira Ajan punya nggak Ajan? Bitcoin atau kripto itulah. punya satu. Amin. Amin. 1 M. Mahal ya ini. Harganya 1 M, satu Bitcoin 1 M. Iya, mahal banget itu. Oke, jadi sudut pandang resmi CBDC menawarkan efisiensi, mitigasi korupsi, dan menjaga kedaulatan moneter. Namun, konspirasi totalitarisme finansial terletak pada hilangnya privasi sepenuhnya. Wow. Dalam sistem CBDC yang terpusat, bank sentral memiliki kemampuan untuk melacak setiap transaksi yang kita lakukan, kemana uangnya pergi, kapan, dan untuk apa. Jadi tidak ada lagi anonimasi. Semua transaksi kita ini nggak ada privasinya ya, kayak jadinya dipantau sama mereka. Nanti gua kalau mau beli McD, kalian tahu gua beli McD bro? Iya. Gua mau beli. Nescafe juga tahu nih transaksinya. Iya. Harganya berapa? Gua mau beli apa lagi ya? Gua mau beli. Misal beli rokok nih. Beli rokok ketahuan gua. Iya. Mau jajan di kantin masa ketahuan? Gue beli Nescafe juga ketahuan kayak transaksinya sama mereka semua. Kenapa Dilacak di kita, nggak ada privasinya sama sekali kayak. harus dipantau? Kalian pengen tahu banget kita beli apa aja gitu ya? Iya. Tapi berapa orang yang bakal ngontrol manusia sebanyak itu ya? Iya, tapi kalau misalkan emang cuma beberapa buat itu tetap merasa nggak aman, biasanya kadang kalau tangannya gitu. Siapa tahu kita yang kepantau kan nggak lucu ya? Iya, kita nggak ada yang tahu kita bakal pantau apa masalah ini kan kadang. Apa kita akal-akalin nanti itu ya? Nah, dari semua itu mengarah ke konsep programmability. Uang digital dapat diprogram tanpa membatasi, jadi pembelian tertentu. Misalnya, kayak CBDC bisa menerapkan batasan karbon pada pengeluaran kita semua. Kalau misalkan kita ini dianggap terlalu sering mengkonsumsi atau berpergian terlalu banyak sumber daya, mereka punya sistem secara otomatis dapat membatasi pengeluaran kita. Jadi kita mau transaksi apapun itu tuh terbatas dengan limitnya itu sendiri. Berarti dari yang buat tangkap tadi kita dikontrol nih. Iya. Kalau misalkan gue punya duit 1 juta nih aja. 1 juta, tapi limitnya cuma 500 dalam sehari. Iya. Tapi bisa dong. Karena mereka yang ngontrol kita. Padahal kita juga punya apa namanya? Punya estimasi buat ngeluarin uang berapa, ternyata dari mereka kebutuhannya sendiri. berapa, kan nggak ada yang tahu Iya. gitu kan. Apa jangan-jangan mereka mengontrol secara keseluruhan pasar juga ya? Apa jangan-jangan mereka mengontrol pengeluaran kita buat mereka pakai ya aja. Kita nggak ada yang tahu kan. Uangnya kemarin pakai apa? We never know. Oke. Skenario terburuk dalam teori ini, teman-teman, adalah kemampuan untuk membekukan akun sebagai sanksi. Jika perilaku individu dianggap melanggar aturan sosial, seperti tidak patuh terhadap kebijakan lingkungan atau kesehatan, mereka terhadap uang, dan pada dasarnya akses untuk bertahan hidup bisa dicabut secara real time. Akses bertahan hidup. Akses bertahan hidup, wah ini kajian dicabut sama mereka kapanpun mereka mau. Yang secara langsung kita tuh nggak tahu mereka mau mencabut itu. Dicabut secara real time. Ini adalah ketakutan akan diktatoran berbasis data. Jadi jujur data tuh oke sih. Sebenarnya apa ya?
data segala macam data yang ada itu sebenarnya valid, cuman beberapa ada yang dimanipulasi karena untuk maksud tersebut. Ya seperti yang udah kita jelasin dari awal tadi ya, mereka bisa memanipulasi, mengontrolkan semua, dan sekarang mereka juga bisa mencabut akses kehidupan kita secara real time, juga bisa membekukan akun, mungkin transaksi kita juga bakal dibekuin sama mereka. Tapi kayak kalau misalkan akses untuk bertahan hidup ya, ngebayanginnya sebenarnya kayak gini sih kalau gue pribadi, karena kita segala macamnya kan transaksi pakai duit ya. Apa pakai uang ya, digital lah istilahnya ya, kita transaksinya melalui digital. It's all about money kan, apa bayar, kita nggak bisa hidup kalau misalkan kita nggak beli makan, nggak beli barang, nggak beli minum. Kebutuhan kita sehari-hari lah ya istilahnya. Iya, semuanya berarti kan dari bayar pembayar, dan itu berhubungan dengan duit. Berarti kalau misalkan kita dikontrol secara keuangan dan kita nggak patuh terhadap limit yang udah dikasih sama mereka, kita berarti akses bertahan hidup kita dibatasi, bahkan bisa dicabut secara real time. Itu bahaya banget sih. Bahaya banget. Jangan sampai lah terjadi ya teman-teman. Ya, itu terlintas kaki aja. Kita juga nggak ada yang tahu sih kayak sebenarnya semua tuh beneran bakal terjadi atau enggaknya. Iya sih, betul. Ini sebenarnya just teori konspirasi, cuman dengan data-data yang ada. Iya, data-data yang kita punya juga mengatakan ini real di 2020. Iya. Kita berdoa terbaik aja ya teman-teman. Jadi itulah kenapa PGN menjadi begitu kuat, karena CBC lihat sebagai cetak biru teknologi yang memungkinkan rezim pengawasan totaliter yang meluaskan ke setiap aspek kehidupan, di mana semua kekuasaan moneter sepenuhnya berada di tangan sekelompok kecil elit keuangan yang tidak akuntabel. Jadi mereka punya kekuasaan sepenuhnya yang di tangan si elit global ini. Oke, berarti elit global benar-benar mengontrol semuanya. Ya semuanya teman-teman. Kehidupan kita dikontrol sama si elit global ini. Gak kebayang nih sama gue, tapi gue tuh bingung kan, global ini siapa aja sih orang-orang baliknya? Kayaknya banyak banget sih. Iya, karena kalau cuma satu orang, kan tadi aja kan disebutin kalau misalkan ada 137 negara, 98% ya secara keseluruhannya. Apakah Indonesia masuk? Emang Indonesia bakal masuk? Itu dia. Gue juga nggak tahu. Siapa tahu Indonesia nggak masuk, cuma negara-negara luarnya aja. Jadi kita berdoa sih ya kayak gitu ya. Iya, semoga. Semoga sih begitu adanya makanya. Oke, teman-teman, CBDC ini tidak aktif tanpa digital ID. Inisiatif identitas digital didukung oleh WWF dan Bank Dunia melalui program inklusi. Tujuan resminya adalah memastikan 1 miliar orang yang tidak memiliki identitas resmi bisa mengakses layanan. Namun, digital ID ini juga dapat melacak catatan kesehatan, aktivitas sosial, dan interaksi online dan transaksi online kita semua. Jadi semuanya emang benar-benar dipantau, dilacak. Catatan kesehatan juga ya? Iya, aktivitas sosial kita itu dilacak sama dia. Kayak mungkin aktivitas sosial ini maksudnya media sosial atau gimana ya, Kak? Mungkin kan bisa. Kalau misalkan kita lihat sekarang orang sudah bergantungan dengan sosial media, dan sosial media itu jadi dirinya dia sendiri kan, kayak buat branding, bahkan sosial media ini tuh berpengaruh sangat besar impact kehidupan masing-masing orang. Karena kenapa? Karena banyak sekali berita-berita yang gua baca itu ada orang yang dihujat, karena ada orang dihujat sampai bunuh diri karena dihujat dengan begitu banyaknya. Bayangin, itu cuma kekuatan sosial media yang ketikan doang, orang bisa kena mental segala macam.
Iya sih, kebayang itu banyak ceritanya perseliweran. Iya, seperti itu. Ya, mungkin itu sih yang dimaksud mereka bisa melacak kita sosial kita ya. Kita main sosial media, WhatsApp, Iya. Facebook, Iya. YouTube, TikTok, dan sosial media lainnya tuh ya itu. Berarti kan semuanya kepantau teman-teman. WhatsApp kalian juga kayaknya kepantau. Ya kalian cerita-cerita sama WhatsApp kalian juga kepantau. Kalian lagi mungkin chattingan sama ayang, kan kita nggak ada yang tahu ya, ayang. cerita-cerita gembukan sama teman-teman kalian semuanya. Ayang Gil, kita nggak ada yang tahu kan chat lagi chatan sama Ayang Gil gitu kan. Iya, semuanya memang benar-benar udah nggak ada privacy di tahun 2030 ini, teman-teman, konspirasinya. Aduh, oke kemudian kita lanjut tentang konspirasi sistem kredit sosial. Oke, konspirasi sistem kredit sosial memiliki ketakutan terbesar, yaitu integrasi kedua sistem. Jika ID kita atau data perilaku gagal dihubungkan dengan CBDC, ini menciptakan jaringan kontrol terpusat yang memberikan cetak biru teknologi yang identik dengan sistem kredit sosial di Tiongkok. Kepatuhan atau ketidakpatuhan kita dapat langsung diterjemahkan menjadi sanksi finansial. Wow, berarti Kalau misalkan kita nggak patuh, Ya. dapat Ya. langsung sanksi finansial. berupa pajak, bisa pajak dinaikin atau mungkin apa lagi? Atau mungkin denda. Bisa jadi. Seperti kayak di Amerika misalkan mereka melanggar sesuatu, biasanya di kejaksaan atau di pengadilan mereka didenda kayak gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Contohnya yang dia seperti itu. Wow, takut. Ya, udah langsung dapat sanksi secara finansial. Biar pajak lebih gede di Indonesia. Ditambah sanksi. Semoga Indonesia nggak. Ya, amin. Lanjut ya. Integrasi ini dianggap menghilangkan kedaulatan individu secara efektif. Kita dapat melihat resistensi nyata seperti petisi besar-besaran di Inggris terhadap rencana pengenalan ID digital wajib. Masyarakat barat ini khawatir kalau misalkan benteng pertahanan terakhir atas kebebasan sipil sebelum sistem kontrol total diberlakukan. Berarti Masyarakat barat juga khawatir kalau misalkan benteng pertahanan mereka tuh berakhir atas kebebasan sipil ya, sebelum sistem kontrol total diberlakukan. Berarti teman-teman, tapi orang barat sendiri kenapa khawatir? Mereka juga salah satu pelaku dari semua ini. Close web dari mana? Kalau Swift kan ini ya yang mengeluarkan konspirasi ini. Dia bukan iya. yang lebih tepatnya dia yang mempernyatakan atau ingin berlakukan. Atau mungkin bisa jadi kalau Swift sendiri yang menjadi pelakunya. Bisa jadi teman-teman dan segelintir orang-orang di baliknya dia. Seperti itu. Oke, mari kita bahas kutipan yang paling memprovokasi. You'll own nothing and you'll be happy. Kutipan ini berasal dari esai tahun 2016 yang diterbitkan oleh WEF tentang masa depan di mana orang sangat bergantung kepada ekonomi berbagi atau sharing ekonomi untuk rumah, mobil, dan semua kebutuhan. Berarti sharing ekonomi ya? sharing ekonomi ke depannya teman-teman, rumah masih tergantung dengan orang yang nggak kenal. Kalau saudara kan juga nggak masalah ya. Kalau bukan orang yang nggak kenal juga bahaya nggak sih? Mereka juga bisa macam-macam. Iya. Masa kita jadi sharing? Iya. Mobil, wow. Ini kalau sampai sharing makanan doang nggak apa-apa ya, tapi ini apa. sharing buat rumah, mobil, semua kebutuhan kita. Pakaian, skincare segala macam. Iya. Masa di Jangan sampai sharing kamu juga sharing ya. Udah sharing soalnya dari sekarang. Kayak gitu. Sharing ekonomi berarti dampaknya tuh gede banget ya. Ada dampak dari si elit global untuk meriset ini semua. Sangat-sangat bakalan terasa banget sih kalau dari data yang gue baca.
itu pasti enggak cuma segelintir orang doang yang kena, tapi bisa jadi seluruh dunia benar-benar kena tanpa terkecuali teman-teman kayak gitu. Dampak dari apa? Iya. Oke, konspirasi feodalisme digital. Para kritikus TGR mengambil kutipan ini secara harfiah. Mereka percaya upaya sistematis untuk menghilangkan hak milik pribadi di kalangan masyarakat biasa. Kita dipaksa menjadi penyewa abadi dalam sistem langganan yang dikontrol korporasi. Sementara elit global tetap memiliki aset besar mereka. Ini merupakan feodalisme digital yang baru. Jadi kita dipaksa menjadi penyewa abadi dalam sistem langganan yang dikontrol oleh korporasi, dan elit global pun tetap menjadi yang memiliki aset itu sendiri. Gue masih bingung dengan elit global ini sendiri sebenarnya sih. Mereka takut tersaingi kah sama orang-orang sekarang? Kan banyak ya kayak bisnismen yang duitnya juga banyak banget, miliarder, triliuner, apa sebutannya, tapi duitnya yang banyak, yang bermiliaran, triliunan kayak gitu. Gue tuh mikir malah si elit global ini malah takut tersaingi sama mereka, sehingga mereka membuat kebijakan seperti menyamaratakan semuanya. Jadi dengan kontrol terpusat tuh hanya elit global, dan masyarakat ya udah mau kerja dari pagi sampai sore ya sistemnya ya gajinya UMR aja, nggak bakal ada bisnis lagi kayak gitu. Iya, yang nggak dinaikin ya. Gajinya nggak dinaikin dan ya normal kayak gitu. Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan dan cukup untuk sewa. Kalau misalkan kita lihat dari pernyataan barusan, Kak Anaya sendiri bilang serba sewa. Iya, udah disewain. Iya, Kita jadi penyewa abadi gitu. Bayangin kita loh, diri kita dalam jadi handphone masa nyewa, handphone nyewa, semuanya nyewa, rumah nyewa, mobil nyewa. Jadi nyewa terus. Tapi Grab nyewa, masa Grab nyewa orang? Tapi jadi jadi kepikiran kalau misalkan kita semua dikontrol kayak gitu, orang-orang yang kerja jadi Grab, jadi Maxi, rusak itu kayak gitu, itu nasibnya bakal kayak gimana ya? Karena kan mereka nyari kerja tuh di situ kan, sedangkan ini semua tuh dikontrol sama mereka semua. Jadi mereka entah apa mungkin jadinya mereka nggak punya pekerjaan lagi kan, atau gimana? Kalau menurut gue pribadi ya, karena ini tuh lebih tepatnya sebenarnya karena diberlakukan kesetaraan atau kesamaan seluruh dunia ekonomi, jadinya pekerjaan orang-orang atas sampai yang bawah itu juga digabung kayak gitu sesuai dengan pernyataan yang tadi kita baca sebelumnya. Dan itu menurut gue juga maksud terselubungnya itu yang ingin menyamaratakan antara pemerintahan yang harus memperhatikan lingkungan dan juga masyarakat kayak gitu, itu hanya kedok, walaupun memang itu diberlakukan benar, tapi kan ada maksud dibaliknya. Iya, ada maksud jahat. Iya, depannya kita nggak tahu. Ada maksud jahat dibalik itu semua. Dan ini didorong oleh pilar-pilar revolusi industri keempat, yang berarti integritas AI dan otomasi. Para skeptis, The Great Reset, khawatir bahwa 4 akan menyebabkan hilangnya pekerjaan secara massal. Jika pekerjaan hilang dan kita tidak memiliki properti, masyarakat akan sepenuhnya bergantung pada layanan dan jaringan. Pengamanan sosial yang disediakan oleh sistem yang dikontrol oleh elit teknologi. Jadi 4A ya. Hilang nih. Karena saking takutnya ya, menyebabkan pekerjaan hilang secara massal. Kalau gue sendiri pasti juga kita bisa lihat lah, Indonesia sekarang banyak pengangguran karena hilangnya sedikitnya lapangan pekerjaan. Bahkan kalau kita misalkan lihat di Cina atau di negara yang dimana mereka punya robot, semua pekerjaan manusia itu bisa digantikan dengan robot.
pekerjaan manusia bisa digantikan dengan robot, yang dimana pekerjaan manusia akhirnya menurun dan banyaknya PHK ya, PHK karena manusia juga jadi nganggur semua. Bayangin Kalau aja. misalkan dikerjain sama robot ya bakal efektif ya. Gak mungkin gak sih kalau misalkan pekerjaan kita tuh dikerjain sama robot bakal se-efektif mungkin kayak misalnya dikerjain sama manusia gitu. Oke, kalau dari yang gue baca ya karena ya, sebenarnya kalau soal efektif justru robot bisa mencetak misalkan contohnya kertas ya. Robot itu bisa mencetak 1000 kertas dalam 1 jam, sedangkan manusia hanya 500 kertas doang, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya robot lebih efektif dan nggak perlu digaji kalau robot. Sekarang siapa sih orang yang mikir rugi kalau gue gaji manusia? Wah, gue lebih ini nih pendapatan keduanya sedikit kalau jadi bos gitu ya. Cuman kalau misalkan robot, kita punya robot dan gaji manusia, kita hanya perlu biaya maintenance-nya doang kalau misalkan ada kerusakan. Cuman buat kerusakan itu sendiri lebih minim kalau dari yang gue tahu dan gue baca gitu. Nah, Oke, berarti jawabannya lebih efektif kalau misalkan lebih efektif kalau pakai robot. Iya, pakai robot Robot. dibanding sama manusia. Robot sekarang lebih canggih-canggih. Sekarang kita juga ChatGPT, dia tahu semuanya. Nggak ada yang bisa nggak kejawab oleh ChatGPT. Ya kan? Kayak gitu. Bahkan agenda ini mencakup kontrol atas konsumsi pangan. WWF secara aktif mempromosikan peran serangga yang dapat dimakan dan menggunakan teknologi 4F ini untuk mengindustrialisasi peternakan serangga. Bagi skeptis, ini adalah bukti bahwa elit mengatur tidak hanya properti, tapi juga makanan yang boleh kita konsumsi, mengarahkan kita mengkonsumsi massal yang dikontrol oleh teknologi. Jadi kita makan juga ini ya dikontrol aja. Makan juga dikontrol. Tapi kalau dari pernyataan karena yang sendiri mempromosikan peran serangga ya, itu maksudnya buat kita konsumsi kan yang dapat dimakan. Soalnya gua sendiri pernah baca kalau misalkan di Cina itu tuh ada peternakan serangga, kecoa itu dijadiin obat sama mereka, Obat buat penyakit. buat penyakit. Kalau di Indonesia kan kita ngeliat kecoa kabur ya, Iya, kalau ini kecoa terbang, aduh ayam bir. Ya mungkin itu juga apa namanya, mereka terinspirasi dari apa namanya dari Cina itu buat jadi obat juga tuh si serangga itu sendiri. Itu juga nggak ada yang tahu Ya, ya. tahu, tapi Nggak mungkin dong kalau misalkan apa peternakan serangga langsung ditawarkan. iya makanya. Tapi di Cina tuh bener-bener jadi obat. Kalau kita kan kalau di Indonesia ngeliat kecoa, hybrid kita udah kabur duluan ya. Iya, makanya kayak gitu. Apalagi kecoa terbang ya. Aduh, itu gue juga sendiri takut karena Itu itu. juga takut kalau kecoa dan ya mungkin itu sih jawabannya apa namanya, terinspirasi dari Cina yang bakal jadi obat kalau misalkan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita nggak tahu, siapa tahu punya peternakan serangga yang sebenarnya layak untuk dimakan juga ya. Tapi sejauh ini sih yang gue baca juga itu kalau karena sendiri udah tahu raya itu bisa dijadiin obat juga loh. Oh iya. Raya bisa dijadiin obat apa ya, sakit kaki apa gitu lupa. Buat kerang. Kayaknya buat kerang ya, gue lupa juga. Cuma bisa jadi obat itu banyak kok dokter-dokter dan itu udah valid. Kalian bisa searching aja. Tapi ini apa namanya di apa? Kita konsumsi juga dikontrol sama teknologi. Konsumsi dikontrol sama Teknologi. teknologi. Emang maksud apa itu maksudnya? Nah, Kita mengkonsumsi tapi dikontrol sama teknologi. makanya ini sebenarnya banyak hal yang ke depan kita nggak tahu. Kita ingin mengasih kisi-kisi ke teman-teman semua Supaya mungkin biar apa punya apa persiapan ya ke depan itu. ancang-ancang. Iya. Siapa tahu di 2030 beneran terjadi. Tapi kayaknya kalau terjadi seru banget ya sih. Banyak kayak zaman purba dengan kondisi dan sifat perilaku manusia di zaman sekarang. Benar. Iya. Apalagi semua juga serba dikontrol dan ada teknologi mungkin
kita nggak ada yang tahu ya ke depannya itu bakal seperti apa. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki sesi diskusi dan refleksi. Setelah tadi kita juga sudah memberikan kisi-kisi mengenai The Great Reset 2030 ini, kita bakal lakuin diskusi refleksi yang mungkin teman-teman juga bisa jawab ya. Betul, dan pertanyaannya akan kita lempar ke audiens antara pro, kontra, dan juga netral. Kanela boleh bacain pertanyaannya, Kanela. Oke, jadi pertanyaannya, kalau dunia benar-benar di-reset, kalian siap atau enggak? Boleh tuh dijawab antara pro, kontra, dan juga netral di Instagram Radio for Voice. Betul. Langsung aja deh ya. Kita tunggu sekarang, karena kita bakal bacain ya. Kita bacain. jawaban. Kita paling pilih beberapa doang ya, Kanela. Betul sekali. Dan kita tunggu. Kita lihat. Oke, Kanela, ini udah banyak banget yang nge-DM jawabannya ke Instagram Radio for Voice. Oke, gue bacain dulu kayak dari pro-nya dulu ya, Kanela ya. Banyak yang bilang karena dunia sekarang rusak, riset bisa bawa kesetaraan, teknologi canggih, dan lingkungan lebih baik. Misalnya generasi muda yang siap hidup tanpa kepemilikan pribadi. Gimana tanggapannya, Kanela? Berarti generasi muda ini siap hidup tanpa kepemilikan pribadi di tahun 2030 ini. Begitu kah? Atau ada yang lain? Sebenarnya lebih ke ini sih, Kanela. Mungkin karena kita melihat kondisi sekarang, kita semua nggak peduli orang lain main gadget, kita juga bisa. Kalau orang dulu waktu gua kecil ya, waktu gua kecil gua masih bergantungan sama orang, masih main. Sekarang anak kecil aja udah main gadget, jadi individualisme banget lah intinya. Semuanya serba individualis. Berarti Iya. mereka juga ya udah gitu Makanya hidup tanpa kepemilikan pribadi. iya, jadinya makanya lebih ke mereka ya nggak bisa senang bakal riset lagi sih kayak gitu. Dan ketimbang kalau misalkan lanjutin yang sekarang orang-orang udah sibuk ngurusin dirinya sendiri-sendiri, fokus ke diri sendiri. Kalau kita ngeliat cerita orang-orang kan sedikit-sedikit orang gotong royong, bareng-bareng terus. Berkelompok lah ya sih. Berkelompok bener, Kanela. Itu jawaban dari Ya. pro. Oke, sekarang kita akan bacain yang dari kontra ya, coba kita Kanela. Oke, sini gue bakal bacain yang kontra nih. Banyak yang bilang enggak, karena mereka takut kehilangan kebebasan. Seperti distopia di mana elit makin kaya, sementara kita jadi budak sistem. Jadi itu apa namanya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang miskin mungkin jadi budak sistem ya, aja mereka. Jadi mereka nggak setuju dengan apa namanya statement ini. Oke, berarti dari sisi kontranya melihat takut kehilangan kebebasan. Mungkin kalau kontranya yang sekarang sih udah enak banget sebenarnya ya. Nah, Ya, hidup di zaman mungkin. sekarang kan kita serba digital dan serba mudah mau ngapa-ngapain gitu kan. Kalau misalkan kalian masih jadi siswa, kalian bisa lihat Google. Ya. Kalau dulu gua waktu SD nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin sekarang anak SD udah bisa ya. Gadget masing-masing Iya, mereka. gadget masing-masing. Udah difasilitasi sama orang tuanya. Fasilitas sama orang tua, dan mereka tinggal buka Google semuanya serba ada, Iya. bebas banget. Cuman tetap harus ingat ada batasannya kebebasan itu Iya. sendiri. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan bacain netral mungkin ya, jawaban netral. Mungkin siap sebagian, kita ambil yang baik, tolak yang buruk, kayak gitu. Jawaban dari rata-rata orang netral. Mungkin ada yang siap, ada yang enggak. Kan anaknya ambil aja yang baik, buang yang buruknya. Dari apa namanya dari segi ini, ya mereka ambil yang baik-baiknya aja lah. Nih. Tapi emang banyak yang baik kan kajian. Sebenarnya plus minus kalau dari gue sendiri, tapi kalau misalkan dunia riset, kita bakal berjuang bareng-bareng lagi dari nol. Cuman tetap ada minusnya dikontrol secara keseluruhan, meluas banget. Bayangin konsepnya kayak zaman dulu, tapi pemikiran dan
digitalnya kayak zaman sekarang. Itu dua hal yang dikombin untuk memuaskan ego dari si elit global sendiri kayak gitu. Oke, Gaja. Jadi setelah diskusi tadi, kita juga punya kesimpulan nih dari The Great Reset 2030 ini. Kesimpulannya, TGR bukan hanya fiksi yang dibuat-buat, ada elemen resmi dan terverifikasi, dan kuat yang mendorong transformasi sistemik mulai dari kapitalisme, pemangku kepentingan WF, hingga implementasi CBDC global. Namun, kecurigaan publik adalah respons yang wajar terhadap implikasi potensial dari kontrol teknologi terpusat. Oke, para kritikus berargumen WF mungkin tidak merencanakan pengambilan alih jahat, tetapi mereka mempromosikan ideologi korporatokrasi di mana perusahaan multinasional mendapat kekuasaan yang tidak semestinya atas kebijakan publik. Tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan teknologi transformatif ini dirancang serta inherent untuk melindungi kedaulatan individu, bukan sebaliknya. Oke, jadilah itu kesimpulan dari TGR ini, teman-teman. Untuk pendengar yang ingin memahami realitas global ini, penting untuk tetap waspada. Jangan percaya secara buta pada narasi resmi, tetapi jangan juga mengabaikan bukti faktual dari proyek-proyek teknologi yang sedang berjalan. Kalian boleh percaya, tapi jangan langsung percaya gitu aja. Gitu, teman-teman. Dan itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan The Unseen Layer. Jika kalian punya pendapat atau topik request yang ingin kami selidiki di media sosial atau email kami sangat menghargai setiap masukan dari kalian dan ini membantu kami menentukan fokus investigasi kami selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe di platform podcast favorit kalian dan bagikan episode The Unseen Layer ini ke teman-teman kalian. Betul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Secrets hide in plain sight, and the unseen layer holds the answer.